Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Eman Sulaiman Nasim, channel bukan dosen biasa. Kawan-kawan semuanya, hari ini saya mengajak kawan-kawan semua untuk ikut semacam sharing session. Kita membahas soal sertifikasi dosen. Kita tahu bahwa kalau Anda berprofesi sebagai dosen, maka peraturan pemerintah saat ini Anda wajib untuk mengikuti sertifikasi dosen. Kalau Anda sudah tersertifikasi, maka Anda sudah terbukti bahwa Anda adalah dosen yang punya kapasitas untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda Indonesia di seluruh Indonesia, bahkan mungkin bisa juga di luar negeri ya. Nah, selain itu juga dengan ikut sertifikasi dosen, tentu nanti ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Mulai dari asisten ahli itu sekitar 3 juta, terus sampai lektor kepala dan tentu profesor ya. Setiap bulannya sampai Anda berusia 65 tahun, usia pensiun dosen. Itu. Nah, kalau tidak ikut sertifikasi, ada peraturan pemerintah, Anda juga nanti kita atau Anda, kawan-kawan dosen, itu tidak bisa naik jabatan ke lektor kepala. Tapi untuk bisa lulus sertifikasi dosen, itu juga bukan pekerjaan gampang, bukan hal yang mudah, sulit dan ribet. Nah, karena itu, melalui channel ini saya ingin mengajak Anda untuk sedikit membahas tip and trik bagaimana lulus sertifikasi dosen, sekaligus juga apa persyaratannya untuk lulus sertifikasi dosen. Yuk kita ikuti. Yang adanya perubahan-perubahan yang ada, ya, karena memang terjadi perubahan di luar, perkembangan di luar, dan kami harus menyesuaikan diri. Oleh karena itu, salah satu perubahan yang akan dilakukan yang sudah tinggal menunggu nanti SK dari Yayasan adalah perubahan visi misi yang termasuk di dalam RENIC atau rencana induk pengembangan kami. Kemudian itu menjadi Renstra kami, kemudian menjadi rencana operasional kami, itu yang sedang kami susun. Visinya baru sekalian yang tertera saat ini adalah berakhlak mulia, unggul dan berdaya saing. Itu visi kita saat ini. Namun ternyata visi ini terlalu kurang tajam. Yang ini mau jadi unggul desanya di Jawa Baru saja, atau di Kecamatan Cempaka Putih, atau di mana, ya kan? Setiap kali asesor bertanya seperti itu, Bandari bingung. Ya, kita pasti pengen masuk internasional apa? Nah, kalau internasional kok nggak muncul, gitu kan? Yang materinya. Makanya kita rubah visi kita yang ke depan itu adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing di tingkat global berdasarkan nilai-nilai akhlak mulia. Ya, kita tetap suri teladan dari Rasulullah SAW tentang sifat yang beliau selalu jaga, yaitu tentang sidik, fatona, abdik dan Amanah. Nah, itulah yang nanti akan menjadi ukuran indikator kita seluruh sivitas akademika di Institut Jambi. Ini bagus sekalian ya. Jadi perubahan-perubahan ini kita lakukan. Nah, tadi kita masukkan kata-kata di tingkat global, ya. Kenapa tidak tingkat internasional? Internasional itu mengandung beberapa negara, tapi kalau global itu lebih luas, ya, lebih luas. Itu. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, ya, supaya keluaran kita, mahasiswa kita itu mampu berkompetisi setelah mereka lulus dari Jambi. Nah, untuk bisa mencapai itu salah satu unsurnya adalah dari dosen, tenaga dosen atau tenaga pendidik. Bapak sekalian,
Di dosen itu merupakan salah satu faktor penentu, salah satu faktor penentu keberhasilan dari mahasiswa. Banyak sekali Bapak sekalian ya. Ini satu belum selesai, sudah masuk ke spesialis, jadi belum selesai kembali lagi kepada sister, ya. Efeknya panjang, ya itulah saja, ya itu saja supaya karir kita yang memang kita geluti sebagai dosen ini bisa terus berjalan dengan sebaik-baiknya, gitu. Karena memang bagi kalian salah satu penentu nilai di dalam akreditasi itu dari dosen. Pertama tentu kualitas akademik, ya kualitas akademik. S2 dan kalau tidak berarti ya. Di samping kualitas akademik adalah kualitas jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini ke depan bagi sekalian S2 hanya ada rektor kepala dan profesor. Profesor yang diakui. Nah, sudah seperti itu. Gitu. Artikelnya, jurnalnya yang diakui Sinta 2, 1, 2 dan Skopus. Masya Allah. Ya, Sinta 3, 4, 5 aja belum. Ini udah langsung kan. Sinta 1, 2, Skopus. Ya. Tapi gak apa-apa Bapak sekalian, karena memang ini sudah sebuah tantangan, kan? Sebuah keharusan. Ya. Kita harus ikuti, kalau enggak kita akan tersingkir. Gitu kan? Kalau kita tidak ikuti perubahan yang ada, kita tersingkir. Makanya itu sebuah peluang dan juga tantangan buat kita. Peluang Bapak Ibu sekalian, semoga nanti untuk mengurus jabatan fungsionalnya lebih mudah seperti itu. Ya. Tantangannya bahwa ini harus tingkat kompetisinya semakin tinggi. Nah, itu dari sisi kualifikasi jabatan fungsional akademik dosen. Ada persentase nanti mungkin dari singgung sedikit ya. Rasionya berapa sih di berarti itu yang harus dokter? Nanti Bapak Ibu sekalian yang masih S2 yang saya sejami S3-nya ya Pak Menhan bagi Pak Menhan bagi Pak Menhan S3 kita ini Pak Menhan kemarin terganjal karena kurang 2 profesor di bidang administrasi. Kami sudah berusaha sama mungkin pinjam profesor dari perguruan tinggi di luar Jawa sana sudah masuk, tapi ternyata dia harus berkumis 1 tahun di Sejami, nggak boleh satu apa ya? Saja langsung tiba-tiba ada, nggak bisa. Tapi harus mengabdi 1 tahun, dia tercatat di dalam PDDT kita, baru itu diakui sebagai profesornya Setiami, gitu. Ya, padahal sebelumnya nggak ada kata-kata itu. Ya mungkin nasibnya Setiami, rezekinya Setiami. Nah, sampai hari ini kita masih berupaya untuk supaya bisa mendapatkan profesor. Siapa tahu nanti Pak Bambang Irawan bentar lagi beliau sudah terus profesornya Bu Anita ini 4 tahun. Nah bagus sekalian. Itu ya. Kemudian kualitas apa yang dipilih tenaga kompetensi. Dan yang terakhir adalah sertifikasi D atau sertifikasi dosen. Nah, baru sekalian kalau kita bicara tentang sertifikat ini, saya orang pertama di Sejami yang mendapatkan sertifikat tahun 2008. Pertama dan ini terakhir jadi itu ya. Tahun 2008 diajukan 5 orang. Ya, ini namanya segitu orang datang gitu ya. Dari 5 orang kan saya nggak masuk tadinya. Yang ada Pak Korban dan teman-teman yang lain nggak masuk. Kontraktor yang nggak bisa terus. Coba satu lagi saya ajukan ternyata itu saya yang masuk 2008, yang lainnya nyusul berikutnya. Ya. Nah baru sekalian, Setdos ini juga menjadi penilaian tinggi pada saat selalu ditanyakan berapa dosennya yang sudah memiliki sertifikasi dosen itu. Yang dulu kan image-nya bahwa ini paling yang diutamakan adalah para pejabat struktural. Tidak. Di saat saya sama Pak Erik, dari Pak Erik masih. Saat saya dulu memang awal-awal jadi prioritas.
ya prioritas. Karena memang belum ada persyaratan eligible, nggak ada gitu. Kalau sekarang kan tergantung dari masing-masing, ya tergantung masing-masing. Kelengkapannya, persyaratannya, semuanya itu memenuhi persyaratan. Kalau saya dulu tidak. Saya cuma buat portofolio saja, simple, nggak ada tetes macam-macam, lulus. Tapi ternyata saat itu pun banyak yang gagal, Ya. Padahal dulu saya diskusi diri cuma saya dulu P2 aktif itu aja Pak Leman. Tapi kan tahunya ternyata malah masuk. Tapi Bapak sekalian, ini yang hadir hari ini adalah yang nama-nama yang ini ya masuk nominasi, makanya ayo diupayakan kerja supaya dapat, ya sudah jadi nominasi. Jangan sampai dibacakan saja nominasinya adalah pemenangnya adalah semuanya pemenangnya. Ya. Makanya nanti yang Ibu Dali ini yang masih grace baru kemarin cair lumayan bagus sekalian, per bulannya dari 3 juta dari pemerintah ya. Tapi saya yakin semuanya bukan karena nilai rupiahnya, tapi karena memang sekarang tuntutan harus memiliki sertifikasi pendidik gitu. Itu udah jadi persyaratan. Hari ini masih lunak. Mungkin besok ke depan lagi syaratnya memang semua yang harus profesor misalkan harus punya serdos. Mungkin nggak akan sana. Ya suka-suka pemerintah lah. Karena Bapak sekalian, ya lagi. Semoga nanti ada pencerahan dari Bu Adita, pencerahan dari Bu Dari, ya kemudian ini masuk eligible, kemudian nanti proses seleksi, semua bisa diberikan sebaik-baiknya. Ya ada tes TOEFL-nya, ada TPA-nya, ya, tes potensi akademik itu bagus sekalian. Mungkin yang udah lama kan itu logika, ya, bingung juga. Tapi dulu saya strategi tes Bapenas itu 2 kali. Sekali saya diutak kaget, suruh kayak gini lagi. Ya, nggak sempat berpikir kreatif gitu kan. Tapi yang kedua saya ulangi, saya langsung ke Bapenas karena di sana banyak gambar-gambar gaduh. Saya bawa hapus, terus saya titik seperti itu. Jadi kalau ada saat ini gambar gaduh, ini kalau boleh kritik apa jadi apa, saya boleh aja gitu. Kreativitas. Dan kita nggak benar-benar dia apa juga. Menghapus kan boleh karena kita kalau salah bisa dihapus. Tapi yang lainnya nggak boleh. Nah, ini akhirnya lulus. Nah, bapak sekalian itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas hadir pada siang hari ini. Tadi kami sudah sampaikan tentang visi-misi yang ada. Ya, kita tetap optimis. Bapak sekalian kita tolong terus selalu didik. Sampai dharmanya dan BKD-nya ya. Saya ingat kembali BKD-nya ini sekarang persyaratannya ya sekalian. Kalau ada kendala lapor, bilang kepada SDI atau siapa konsultannya supaya BKD-nya bisa TM. Kok TM dong ya. Terima kasih host kita yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Hartono dan Ibu Novian Dari Sari Utami, Ibu kalau di sini sebagai dosen ya Bu ya, kita sebagai dosen ya. Dan Bapak Ibu yang luar biasa yang terpilih ya hari ini untuk hadir di sini karena Bapak Ibu ini sudah masuk nominasi ya, berarti nomini gitu ya. Kalau ya kan Bu ya, bahasa Inggrisnya betul ya saya. Nomini gitu ya, masih yang harus disampaikan ya ini. Oke, nah ini acara hari ini. Oke, next saya izin ya langsung. Aduh ini kecil banget ini tulisannya. Nah ini maksudnya ini Bapak Ibu, Serdos ini memang dosen yang tersertifikasi ini adalah orang-orang spesial gitu ya. Kenapa? Karena diakui oleh negara gitu ya. Bukan hanya diakui tapi diberi tunjangan. Nah saya informasikan lagi nih.
tunjangan sertifikasi dosen ini baru naik kemarin. Nah, alhamdulillah ya. Rasa kalau Pak Hartono jarang ngecek dia, nggak tahu dia. Ada kenaikan menyesuaikan dengan mungkin inflasi kali ya, atau UMR mungkin ya. Nah itu ada kenaikan sekitar 200.000 gitu ya. Mungkin beda kalau saya masih di pangkat 3C kalau nggak salah. Itu ya. Itu di angka mungkin sekarang sekitar 3.200.000 per bulan, dan itu dipotong pajak, jadi terima 3 juta sekian. Nah, sebelumnya itu sekitar 29-an ya, kan alhamdulillah banget gitu ya. Di transfernya tengah-tengah bulan lagi ya, dikala kita berharap-harap, apalagi bulan Mei ini luar biasa banyak sekali liburnya gitu kan. Aduh, udah pusing banget gitu kan kalau bapak-bapak ya diajak main sama ibu-ibunya. Aduh gimana nih gak punya duit, tapi kalau yang sertifikasi dosen alhamdulillah masih ada napas gitu buat nyambung sampai di akhir bulan nih, buat beli cabai nih nanti ke pasar gitu, masih ada juga. Nah makanya kenapa Serdos ini begitu diharapkan gitu ya oleh dosen seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di sini, semua orang di Indonesia yang dia ber-NIDM atau NIDK itu berharap sekali sertifikasi dosen. Nah ini karir dosen memang banyak sekali regulasinya gitu. Jadi karena keuntungannya luar biasa ya, alhamdulillah. Saya nggak tahu lagi nanti kalau presiden sudah ganti, menterinya ganti mungkin gitu kan, ada regulasi baru pasti, kemudian ada keuntungan lagi mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan nantinya akan berpihak pada dosen. Nah ini banyak sekali, nanti mungkin Bapak Ibu bisa membacanya. Next slide. Nah ini. Ya, dosen itu mulai dari registrasi, kemudian ada BKD lagi, ada SKP lagi. Nah, itu apaan namanya SKP? SKP itu apa ya? Standar kinerja pegawai, satuan ya. Sasaran kinerja pegawai. Jadi Bapak Ibu ini mau melakukan apa dalam 1 tahun itu terrecord dalam laporan BKD gitu ya. Nah BKD ini sejalan dengan SKP gitu. Jadi memang pusing gitu kan. Jadi dosen sudah dibebani dengan tridharma, belum lagi isi ini itu gitu. Iya memang pusing. Tapi supaya nggak pusing nanti kita isinya bareng-bareng gitu. Oke, next. Nah ini mungkin kurang kelihatan ya kalau yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah ini harus saya sampaikan gitu ya. Ini informasi dari Diki langsung. Jadi di tahun 2024 ini ada kira-kira nanti kemungkinan ada 2 gelombang di bulan Juni dan September, berarti 2 gelombang. Namun, nah, satu tahun ini ada sebenarnya 10.000 kuota, Bapak Ibu, gitu. Banyak sekali ya dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Itu ada 10.000 kuota. Tapi sayangnya di tahun 2024 ini sisa kuotanya itu sudah terserap di tahun 2023. Termasuk Ibu Dari ini, gitu ya. Bu Dari ini masuk ke gelombang 0 gitu. Nah ini pelakunya Bu Dari ini. Bu Dari masuk ngambil kuota yang 2024. Nah ini dia pelakunya ya. Itu jadi dari 10.000 itu gelombang 0 aja udah ya. Ditambah, nah ini warnanya hijau ya. Jadi yang biru itu gelombang 0 si Bu Dari dan gengnya gitu ya. Kemudian di gelombang 1 ini 6.040 ini yang hijau. Yang hijau ini dosen yang sudah eligible, gitu ya Mas Alam ya, sudah eligible. Nah, ada yang kurang BKD lah, ada yang kurang belum melaksanakan pekerti lah, ada yang TKDA-nya belum lolos lah, TKBI lah. Yang hijau gitu ya, yang 6.040. Kemudian yang sisanya yang masih nomini itu diperbutkan di sisa kuota 394 orang ya, ini 2.000 orang
dari seluruh Indonesia gitu, dan diperebutkan 3.993 ini jumlahnya, diperebutkan untuk mengisi kuota yang 390 itu untuk tahun 2024. Jadi tahun 2025 ya kembali lagi 10.000 lagi gitu. Jadi jangan khawatir, aduh saya nggak akan dapat nih, nggak akan dapat, enggak, percaya diri, yakin dapat. Karena LLDT 3 ini wilayah Jakarta dan sekitarnya itu adalah dia dosen yang nominasi kurang BKD-nya itu paling banyak gitu. Jadi masalah utama Bapak Ibu kenapa belum eligible itu adalah tidak menyelesaikan atau tidak melaporkan BKD, atau BKD-nya sudah terlapor tapi tidak memenuhi risetnya, tidak melaporkan kegiatan abdimasnya atau penunjang. Kalau penunjang saya rasa banyak ya, karena webinar apa itu bertebaran itu banyak. Nah saya rasa yang paling sulit mungkin yang 2 dharma, kebetulan saya yang pegang gitu ya. Itu 2 dharma riset dan abdimas yang memang ya PKM yang memang mungkin Bapak Ibu waktunya kurang gitu ya, atau kurang kolaborasi, kurang ngobrol sama teman-teman gitu ya, jadinya kegiatan ini sampai tidak memenuhi pada pelaporan BKD. Next slide. Nah, ini Kemdikbudristek itu menarik data eligible itu per bulan ya, kalau nggak salah ya. Jujur saya pakai slide untuk dari LLDT itu yang mereka sosialisasi tanggal 19 Mei-nya kalau nggak salah ya. Nah ini tanggal 15 itu sudah yang eligible ya 435 yang bulan ini. Jadi mulai LLDT dari PTN ya, kita bentuknya dari PTN ya, itu sampai ke wilayah timur itu jumlahnya banyak sekali gitu ya. Nah jadi karena penarikannya per awal bulan, jadi akhir bulan tuh ya itu kenapa digeser ke 2024, karena tidak sempat atau mungkin tidak ternilai di 2023 ya, karena kuotanya sudah habis gitu ya waktu itu. Jadi dibatasi karena mereka ini dianggap lolos gitu kan, lolos sendos, akhirnya dimasukkan diserap ke gelombang yang tahun di 2024. Nah itu bulan Februari kemarin, jadi Bundari sebenarnya belum terima jangannya gitu ya, karena baru dianggarkan di tahun ini dan insya Allah tahun depan gitu baru bisa terima. Dan biasanya itu dihitungnya per Januari ya. Jadi Januari biasanya kalau pertama terima itu dia dirampel 4 sampai 5 bulan dan diterimanya itu biasa dahan ini. Kalau beritanya sih di awal Juni ya, mereka belum cantumkan tanggal karena belum bisa dipastikan gitu, pinternya gitu apa nggak dicantumin tanggalnya. Jadi cuma bulannya aja gitu ya, jadi kita was-was gitu kan. Gelombang kedua ini kalau masih ada sisa gitu kan, ada notnya di bawah tuh, khusus untuk periode yang dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota nasional. Yang berapa tuh tadi? 6.000 sekian ya, sama yang 300 tadi. Kalau ada yang belum lolos gitu ya, kalau ada yang belum videonya nggak benar gitu, nah itu dibuka lagi gelombang 2 sama mereka gitu. Amin, mudah-mudahan ya ada gelombang 2 gitu ya gitu. Jadi memang mudah-mudahan ada kuota lagi. Kemudian next slide. Nah ini kecil lagi tulisannya ya. Terus syarat-syarat bisa eligible atau bisa lolos sendos gitu ya. Yang pertama punya NIDN. Nah ini udah pasti semua sini udah ada gitu ya. Atau memiliki NIDK gitu. Jadi NIDK juga harus disertifikasi, karena ini sertifikasi itu kan menyatakan profesi ya, suatu profesi. Kemudian memiliki jabatan sekurang-kurangnya asisten ahli. Jadi asisten ahli kalau
kalau misalkan belum bisa naik ke lektor karena masa kerja, masa tunggu gitu ya, atau karena belum ada publikasi, ya udah kejar aja sendosnya dulu, dirapiin sistemnya dulu, gimana caranya supaya bisa eligible gitu kan. Kemudian yang ketiga, punya golongan ruang atau impasi ini. Nah, impasi yang tadi saya sebutkan ada 3A, 3B sama. Jadi ketika naik pangkat itu pasti nanti buntutnya itu setelah SK pangkat yang keluar langsung ajukan untuk impasi, untuk golongan ruang, untuk menentukan menentukan besaran tunjangan nanti yang diterima. Jadi ini perlu sekali. Kemudian yang keempat, punya masa kerja 2 tahun. Nah ini sudah ya, berarti kan kalau mau ke AA kan udah 2 tahun, ya udahlah, makanya diminta poin 5, 2 tahun BKD secara berturut-turut. Jadi sebenarnya saling berkaitan gitu kan. Kenapa harus memenuhi BKD-nya walaupun dosen? Iya, berarti bidang penelitiannya, bidang PKM-nya ada gitu kan. Kalau ada berarti bisa nanti naik pangkat ke jenjang berikutnya. Nah, gitu jadi ceritanya. Grade berapa ya sekarang ya? 400 TKDA itu tes kemampuan dasar akademik itu di 530. Jadi kalau cuma 529 ya nggak lolos gitu kan, ya kurang gitu kan. Terus untuk yang bahasa Inggris 434 kalau dari PLTI. Nah, PLTI itu apa? PLTI itu Pusat Layanan Tes Indonesia. Nah itu ada. Gimana tuh cara daftarnya? Ikutnya di PLTI aja yang murah gitu ya, yang udah pasti nyangkut nanti dimasuklah di sistem gitu ya. Bapak Ibu browsing aja langsung PLTI member. Nah itu gimana caranya? Tinggal masuk aja, tinggal register aja kok di situ. Nah kemudian memiliki sertifikat pekerti ini bukan budi pekerti gitu ya. Saya kan udah belajar Pancasila, bukan itu ya. Ini adalah kemampuan untuk pedagogi gitu. Jadi kemampuan, nah kita ini kan rata-rata mungkin bukan berasal dari manajemen pendidikan gitu, tapi kita mampu memberikan pendidikan kepada orang lain atas dasar ini karena kita sudah memiliki sertifikat pekerti. Nah itu dia, jadi pedagogik ya, kemampuan untuk menyampaikan ilmu lah seperti itu, kemampuan untuk menjadi guru atau dosen. Nah itu kita harus ikut pekertinya. Nah sekarang ini kalau nggak salah ada dari UHAMKA deh, itu ada 1,7,5 ya, 1.500.000 ya untuk online gitu. Oh iya, diinformasikan lebih lengkapnya oleh tim SDI. Nextnya ini tahapan serdos. Yang pertama itu ya portofolio waktu zaman saya dengan zaman yang terbaru sekali Bu Dari ini, nanti Bu Dari akan menjelaskan. Penetapan calon DYS, dosen yang disertifikasi sebagai DYS ya. Ini nanti ada SK dari rektor ya, Mbak Ami ya. Kemudian yang kedua itu penilaian persepsional. Nah ini nanti semuanya ada di melalui sister ya, Mbak Ami ya, melalui sister. Jadi memang kalau Bapak Ibu buka sister sekarang itu belum terbuka tuh untuk penyusunan portofolio lah, kemudian penilaian persepsional, kemudian penyusunan dokumen, ini belum ada semua. Jadi memang belum dibuka gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat. Tapi nanti supaya kita dinilai oleh asesor, itu dinilainya oleh asesor yang ditunjuk. Jadi kayak saya waktu itu dari Universitas Sumatera Utara gitu. Jadi mereka yang nilai, mereka yang kenal saya yang kenal mereka yang nilai, kemudian sertifikatnya mengeluarkan dari universitas yang bersangkutan gitu. Universitas penilai namanya. Kalau kita pengusul, universitas pengusul, kalau mereka penilai. Next. Nah, persyaratan ini sama ya seperti tadi. Next. Kendala ya, tadi ada kendala.
Baik lagi baik. Kendala ini dia. Dari dulu dari semenjak saya di SDI, sekarang di DRPM juga selalu ngingetin gitu ya Bapak Ibu, ayo diisi sisternya gitu. Sistem diisi, diupdate. Kenapa? Karena sistem yang tidak update adalah salah satu kendala kenapa Bapak Ibu belum eligible atau belum jadi nomini. Bahkan itu lagu kenceng banget ya. Tidak langsung. Jadi dianggap mereka membacanya bahwa dosen ini sudah tidak aktif nih, gitu kan? Makanya harus didelete, bersih lah. Namanya bersih dosen, bersih dosen gitu ya. Kalau emang nggak mau jadi dosen ya udah nggak usah, nah itulah ibarat kasarnya gitu ya. Cuman kan memang kita di sini kan sebenarnya sistem udah bikin gitu kan, tapi baru bikin doang, nggak diupdate. Nah ini jadi masalah. Kok saya nggak eligible nggak diusulin apa ya sama SDI? Nah, gitu SDI lagi misalnya. Kemudian BKD 2 tahun tidak terpenuhi, ya itu tadi ya, tidak memenuhi karena ada beberapa kegiatan tridharma yang tidak dilaksanakan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini minimal punya beban ya, minimal itu di 12 SKS, 6 SKS-nya ada di pengajaran, kemudian sisanya terbagi di penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang gitu. Jadi kalau tidak memenuhi 12 SKS ya berarti TM tadi yang merah. Kebetulan Pak Hartono ini asesor BKD, di layarnya dia tuh merah gitu, udah kelihatan kalau udah merah ya udah tidak memenuhi, ya sudah dikembalikan lagi ke dosen yang bersangkutan. Kemudian belum lulus TKDA atau proyeknya gitu ya. Nah ini nanti ada caranya juga supaya lulus. Kalau yang dosen bahasa Inggris mah iya hayu aja gitu ya, TKPI-nya lancar gitu ya. Nah, kalau yang kayak saya gitu repot. Kemudian next slide. Nah ini jadi operator kampus Bu, saya kebetulan tergabung dalam WA group operator sistem gitu ya. Itu mereka tidak tidur loh Bapak Ibu loh, karena mantau terus. Saya juga pernah jadi operator, jadi mantau sampai setengah 12, sampai di menit-menit terakhir penutupan itu jam 12 malam itu mereka diskusi. Nah, jadi gimana nggak bisa, coba ini coba itu. Nah saking segitunya gitu. Jadi Bapak Ibu operator kampus ini sudah luar biasa gitu ya, akan mendampingi terus Bapak Ibu supaya Serdos ini bisa masuk gitu, bisa jebol lah gitu ya. Nah ini mereka akan melakukan untuk profil diri gitu ya. Misalkan Bapak Ibu ada pendidikannya bertambah, kemudian biasanya ada prajabatan, misalkan kayak Pak Eman ya. Pak Eman itu kemarin ikut di Lemhanas ya Pak, nah itu bisa diakui Pak gitu. Jadi silakan nanti dikonfirmasi ke SDI. Kemudian juga selalu berkoordinasi dengan tim terkait internal dan eksternal. Jadi ada SDI nanti tiba-tiba ngomongin tolong dong LPPM ini diverifikasi sintanya misalkan gitu kan, atau apa gitu ya penelitiannya gitu, atau dengan asesor BKD-nya diteleponnya misalkan. Kemudian pengaturan jadwal dan ujian dan pendampingan dosen. Nah, insya Allah nanti akan dilaksanakan pendampingannya. Next. Tips sukses. Nah, ini dia tips sukses pelaksanaan Serdos. Pahami dulu sudah gitu kan. Pantau terus, makanya kalau ada kegiatan ini ya diupayakan hadir gitu kan, supaya tahu ini kita harus apa. Saya mau Serdos tapi nggak tahu harus bagaimana gitu kan. Nah, jadi ngobrol-ngobrol lah gitu. Balik lagi ke nomor 2 gitu kan. Langsung ke nomor 2, ngobrol-ngobrol gitu. Jaga komunikasi dengan peserta Serdos lainnya gitu. Makanya Bapak Ibu silahkan, saya terbuka sekali jika Bapak Ibu mau bertanya apapun gitu ya yang terkait dengan dosen ya atau apa aja. Ke SDI boleh, ke mana-mana boleh,
terserah, silahkan gitu. Insya Allah nanti akan kami fasilitasi. Kemudian proaktif memberikan solusi alternatif permasalahan yang dihadapi oleh dosen. Nah, kalau kita sama-sama bareng-bareng ya sudah kan pasti, oh kamu kurang ini ya, oh coba pakai itu, oh kamu nggak bisa begini, oh coba deh pakai browser lain. Nah, misalkan seperti itu. Gitu. Kemudian next slide. Oh, thank you, terima kasih. Mungkin dari saya sedikit itu saja. Saya persilakan untuk saya Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Petik kembang untuk Adinda. Makan ikan pakai sambal tomat. Serdos gelombang 1 sudah dibuka. Mari kita sambut dengan penuh semangat. Lalu semuanya saya berterima kasih kepada tim SDI yang sudah menginisiasi kegiatan hari ini, kepada narasumber sebelah saya yang sangat luar biasa juga, karena dulu pernah menggawangi SDI ya Bu ya, dan sampai saat ini juga masih menjadi operator sister, jadi kita masih bisa banyak belajar dari Bu Anita. Bapak Ibu, hari ini berarti yang hadir yang nominasi dan eligible Serdos ya. Saya tidak banyak pengalaman, hanya ingin berbagi sharing sedikit apa yang sudah saya lalui setahun terakhir kemarin. Jadi setahun terakhir kemarin memang saya mengejar dua hal. Yang pertama adalah rektor, yang kedua adalah Serdos. Karena saya nggak tahu mana yang akan aku coba duluan gitu kan, rektor saya dulu atau Serdos saya dulu gitu. Karena kebanyakan diskusi juga sama teman-teman, sebenarnya rektor dulu pas Serdos dulu sih gitu, tapi ternyata saya bisa mendapatkan dua hal tersebut secara bersamaan. Maksud saya, besok jangan ada yang nanya lagi rektor dulu apa Serdos dulu gitu, karena dua-duanya bisa dikerjakan secara bersama-sama gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau yang sekarang masih boleh nggak sih ngajuin Serdos? Boleh gitu. Mau sambil ke rektor? Boleh juga, dua-duanya sambil dijalani, karena dokumennya juga nggak jauh-jauh berbeda. Oke Bapak Ibu, Mas siapa operatornya? Silakan ditampilkan. Ini saya dan Bu Anita. Sekarang semuanya sudah online gitu ya. Jadi ada plus minusnya dan ada tips and tricks menghadapi Serdos Smart ini Bapak Ibu. Kita ketahui bersama juga dari Bu Anita bahwa kita akan dibuka besoknya penarikannya tanggal 3 ya Mas ya. Tanggal 3 Juli 2024. Ini masih nominasi dan belum keluar tuh eligible-nya, karena mungkin dari BKD-nya atau karena belum ikut tes gitu ya. Jadi masih bisa ada kesempatan beberapa hari lagi. Jadi ketika ditarik data tanggal 3, data Bapak Ibu semuanya sudah masuk ke eligible. Dan sudah disampaikan juga bahwa Serdos gelombang kedua tadi tergantung sama kuotanya dari pemerintah. Saya adalah peserta Serdos gelombang kedua tahun 2023 ya, 2023 terus ditunda pengumumannya karena kuotanya habis. Dan memang Bapak Ibu dari pemerintah itu ada ini ya, dispesifikkan lagi ketika kita mau pengumuman. Jadi apa sih kalau misalnya saya ini waktu pengajuan Serdos itu masih AA ya, AA. Terus ada juga Mas Rudi ya, Pak Rudi sama Bu Evi, Pak Rudi itu sudah rektor, Bu Evi sudah doktor. Dan pemerintah akan menseleksi bahwa yang doktor dan rektor akan lulus duluan. Saya belakangan. Nah apa-apa, tapi kan saya lulus juga walaupun penundaan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau besok mau tapi takut di belakangnya nggak apa-apa sih menurut saya, karena yang penting udah lulus kok gitu, tinggal menunggu masanya saja diumumkan sama pemerintah. Oke, next.
Tadi juga sudah disampaikannya sama Bu Anita bahwa dia sudah ada, jaksa minimal AA sudah, SKIPAS-nya sudah, pekertinya ini Bapak Ibu pasti sudah ada ya, atau kalau mungkin gini juga pernah kasus yang pekerti zaman dulu tuh yang ikut zaman dulu tapi kita ketemu sama penyelenggara misal dari UNJ. Kalau dulu kan nggak langsung otomatis muncul di sistem. Nah kalau misalnya Bapak Ibu kasusnya seperti itu, silakan ke kampus penyelenggara pekertinya supaya nanti bisa dibantu diupload di sistem. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kemarin juga ya teman saya juga pengalaman seperti itu dan itu bisa tertangani. Lalu sudah 2 tahun TMT Jakpro pertama, pasti sudah 2 tahun ya dari AI Bapak Ibu semuanya. Dan kalau udah 2 tahun dari AI, pasti BKD-nya juga udah diisi kan? Sudah ya, harusnya sudah ya. Harusnya BKD-nya sudah diisi. Kalaupun ada yang sudah diisi tapi belum dinilai gitu ya, itu kejadian juga sama seperti saya kemarin. Saya 1 tahun kalau nggak salah, saya sudah laporan BKD tapi belum dinilai oleh asesor. Jadi jangan lagi ada anggapan bahwa pejabat struktural mah enak ya gitu ya, dapat kayak kemudahan asesornya mau nilai duluan. Enggak Bapak Ibu, sama saya juga asesor saya tidak sempat menilai saya waktu itu. Jadi saya menggunakan BKD manual. Ini kalau PR-nya Bapak Ibu semua masih di BKD manual, yuk masih ada beberapa hari lagi BKD manualnya diselesaikan. Datang ke kampus, minta tanda tangan dari kaprodinya, dari dekannya, Bu Rektor juga ada, gitu kan. Jadi kita sama-sama untuk mengupayakan supaya kita bisa jadi eligible. Lalu TKBI ya, TKBI ternyata zamannya saya dengan zaman sekarang ada bedanya Mas ya. Pasti kan naik nih TKBI. Ya, tahun saya kemarin 434. Nah, untuk yang 2024 ini 455 ya. Jadi naik sedikit, tapi kalau saya yang nggak bisa bahasa Inggris juga sampai udah pasti lolos di kalau 455. Lalu untuk TKDA tidak ada ini ya, tidak ada perubahan, masih 530 dan laporan BKD-nya 4 semester memenuhi gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sekarang sudah masuk nominasi tapi ternyata BKD yang kemarinnya belum memenuhi, pasti ada yang kasusnya seperti itu. Kalau saya bisa kasih saran, Bapak Ibu yang punya kasus seperti itu di mapping Bapak Ibu. Ketika ternyata saya udah masuk nominasi tapi 3 semester atau 2 semester ke belakang saya belum memenuhi. Di mapping nih semester depan ketika dapat jadwal dari prodi, terus juga memenuhi nggak kriteria di pendidikannya. Terus kalau nggak bisa, kalau di pengajarannya mungkin kurang, kita bisa melengkapi dengan apakah di pengajaran itu poinnya bukan cuma mengajar dapat 3 kelas gitu, tapi kan ada hal-hal yang lain, ada mungkin menjadi tim review RPS atau buat modul dan lain-lain. Jadi itu bisa memenuhi PKD-nya Bapak Ibu semuanya. Kalau penelitian sama PKM itu adalah tergantung gimana sih kita nih walaupun sudah punya kewajiban, tapi kalau nggak mau ngerjainnya juga susah ya. Jadi penelitian dan PKM itu butuh effort dari Bapak Ibu semuanya dan pasti difasilitasi sama Ibu sebelah saya ya. Ibu sebelah saya ini tidak tutup mata dalam penelitian dan PKM, pasti beliau membantu kita semuanya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Mas. Nah ini tadi juga disampaikan sedikit dari Bu Anita bahwa dalam penyusunan awal portofolio dosen ya. Kalau kita sudah tadi menyusun portofolionya terus sudah eligible, maka bisa kita dikatakan sebagai DYS. DYS ini adalah dosen yang disertifikasi ya. Lalu ketika sudah masuk nih DYS, kita masuk ke tahap kedua, di mana ada penilaian persepsional, lalu ada penyusunan dokumen PDD UKTPT dan pengajuan penilaian eksternal. Pengajuan penilaian eksternal ini nanti dari
submit ya, jadi bisa dinilai oleh asesor eksternal. Lalu tahap yang ketiga adalah dinilai nih. Tadi seperti yang Bu Anita bilang, kita nggak kenal siapa asesornya gitu kan, karena itu ada dari luar gitu. Kemarin kebetulan saya dari kampus yang ada di Kalimantan juga, dan saya jadi kemarin pengumuman kelulusan saya ditunda sampai Februari ya, sama Mas ya. Februari sertifikatnya juga baru keluar, honornya aja yang belum keluar Bapak Ibu ya. Jadi honornya 3 juta sekian, nanti dirapel dibayar tahun depan. Gitu. Oke, next. Nah, di sini adalah portofolio kita ya. Portofolio dosen disusun mulai dari tahap ke satu. Apa itu? Yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Nanti kita akan bikin Bapak Ibu ya. Lalu ada dokumen ijazah 8 Jafun. Yang keempat adalah dokumen keputusan penetapan golongan yang passing kita. Kita ada di golongan berapa? Karena ini akan mempengaruhi ke honor yang kita terima tiap bulan. Ketika saya mengajukan kemarin, saya masih posisinya AA. Jadi besok saya akan dibayar setahun ke depan dengan honor AA ya. Nanti ketika saya baru bisa mengajukan invasi itu di Juni ya Bu Anita ya. Di Juni baru saya pengajuan, nanti baru invasi dari sister ya Bapak Ibu. Jadi sisternya memang harus rapi. Dari 2 tahun berturut-turut ini kita kompilasi, nanti kita minta tanda tangan sama atasan kita langsung ya. Atasan dosen itu adalah kapolrinya, dekannya ya, nanti dimintai tanda tangan. Lalu yang keenam ini TKDA dan yang ketujuh TKBI. Bapak Ibu yang belum tes TKDA atau TKBI banyak penyelenggaranya ya, bukan hanya di PLTI saja, tapi cari penyelenggara yang memang diakui sama Dikti. Jangan sampai kita ikut pekerti atau kita ikut tes ini udah berbayar mengupload dokumennya, tapi dari sana sudah diupload. Jadi di sistem kita sudah langsung muncul sertifikatnya bahwa untuk TKDA nilainya sekian, TKBI nilainya sekian. Kalau yang lulus, tapi kalau yang nggak lulus dia nggak akan masuk ke sistem kita. Jadi sampai kita lulus baru itu masuk ke sistem dan kita nggak perlu update apa-apa. Lalu yang ke-8 tadi dokumen sertifikat program pekerti ya, pekerti atau AA. Ini kalau yang belum ikut kayaknya dalam jangka waktu dekat akan ada di UMS ya Bu Ana ya, Surakarta secara online. Ini bisa diikuti secara online ataupun secara offline. Yang penting tadi penyelenggara pekertinya itu yang diakui sama pemerintah ya Bapak Ibu ya. Sayang kalau misalnya nggak diakui. Dan TKDA, TKBI yang terakhir saya ikuti itu berbiaya per tes itu 333. Jadi kalau misalnya 2 yang 100 sekian, mudah-mudahan tidak ada kenaikan. Dan penyelenggaraan TKDA, TKBI ini cepet-cepetan Bapak Ibu. Jadi bisa kita buka nih hari ini ya. Hari ini lagi dibuka nih PLTI gitu ya untuk tanggal sekian. Siang nanti belum tentu ada juga, karena bukan cuma kita doang yang mau ikut itu buat serdos gitu di seluruh Indonesia. Jadi harus ketika kita udah punya tekad gue mau serdos pokoknya tahun ini, ya udah tuh begitu buka tuh PLTI ada daftar, karena waktunya sesingkat itu gitu, jadi nggak ada nunggu besok, masih siang udah nggak ada itu apa namanya tesnya. Kalau di PLTI tesnya itu 1 bulan sekali. Tapi kalau nggak di PLTI pun nggak apa-apa, nanti banyak penyelenggara lain ya. Lalu ada yang ke-9 dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma. Nanti ini kita diminta untuk menceritakan karya fenomenal apa yang kita punya di penelitian atau PKM gitu ya. Kalau Pak Dr. Erik karya fenomenalnya banyak ya Pak ya. Bisa dituliskan di situ, tapi ada batas maksimal 150 kata. Nah kita seperti saya bingung ya, saya punya karya fenomenal apa kemarin ketika saya cuma dosen baru gitu kan, 4 tahun mengabdi, terus akhirnya karena saya dengan Ibu Endang pernah lolos hibah waktu itu, hibah dari Dikti, akhirnya saya masukin aja, saya ceritakan bahwa saya penerima hibah tahun sekianan itu bisa menjadi sebuah karya fenomenal yang diakui gitu ya, yang diloloskan sama asesor.
Selanjutnya ini nomor 10 adalah data penilaian persepsional. Nanti kalau sistemnya Bapak Ibu sudah kebuka nih ya, kalau sudah eligible nanti kita bisa masuk bareng-bareng ya. Oke, next Mas. Ini dari Bapak Ibu di sini nilai ambang batasnya TKDA-nya 530, belum ada perubahan. TKDA ini kemarin ini ya sulit sebenarnya, tapi hal yang saya lakukan kemarin adalah banyak nonton YouTube. Di YouTube Sang Tutor salah satunya ya. Di Sang Tutor itu mengulas banyak sekali soal-soal TKDA ya. Soal-soal TKDA. Nanti kalau Bapak Ibu cari itu di YouTube Sang Tutor, nanti banyak juga sih apa namanya itu aja diulang-ulang. Memang soalnya nggak 100% sama, tapi ada yang sama dan polanya pasti sama gitu ya. Tinggal kita memahami polanya saja. Kalau untuk bahasa Inggris sama ya, di Sang Tutor juga ada bahasa Inggris itu kemarin. Harapan saya yang orang yang nggak bisa bahasa Inggris nih, kalau Bu mah dengerin aja udah tahu jawabannya gitu ya Bu ya. Harapan saya ketika ngerjain soal bahasa Inggris, kan dia semuanya listening ya. Listening itu kita pikir di layar monitor kita sudah ada pilihannya A, B, C, D gitu ya. Tapi ternyata sampai didengarkan sampai terakhir baru keluar A, B, C, D-nya. Jadi bagi saya yang nggak bisa bahasa Inggris itu akan sangat kedengeran ya. Jadi kemarin saya passing grade-nya 449, sementara limitnya kan 434, jadi mepet banget karena memang ternyata harapan saya tidak terkabul gitu ya. Ternyata ABC-nya nggak muncul di awal gitu ya, di akhir. Jadi besok dipersiapkan Bapak Ibu bahasa Inggrisnya ini tidak apa namanya tentang tentang apa Bu? Kalau misalnya semua itu bahasa Inggris, besok kita conversation semuanya. Kalau untuk TKBI tidak ada yang lain di dalam tesnya ya. Jadi benar-benar ya kosakatanya aja yang kita banyak latihan gitu ya, bukan tentang hal yang lain. Kalau TKDA, hal yang paling sulit bagi saya kemarin ya kubus-kubusnya itu ya, itu yang mungkin butuh banyak latihan juga. Oke, next Mas, ini beberapa penyelenggara ya Bapak Ibu. Saya di sini masih 434 ya, tapi kemarin di sosialisasi yang disampaikan di itu 455, jadi agak naik sedikit. Nah ini bisa Bapak Ibu kalau misalnya penuh nih kan, PLTI ini cepat banget penuhnya. Jadi bisa mau di UI bisa, di UNPAD bisa, di UGM bisa, di UNER bisa. Jadi nggak harus ini ya PLTI. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Tapi kalau di tempat lain saya kurang tahu biayanya berapa. Hanya yang kemarin saya ikuti saja. Dan masing-masing penyelenggara ini passing grade-nya berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan besok mau tes yang mana. Dan saran saya sih ya, sertifikatnya nggak dipakai. Tapi kalau memang cuma mau ukur seberapa passing grade kita ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk Serdos, jangan dari ini aja. Oke. Selanjutnya Mas. Nah, ini penyelenggara Serdos ya. Penyelenggara Serdos Bapak Ibu yang pertama dari Dirjen Dikti, lalu dari perguruan tinggi penyelenggara dan pengusul itu kita sama lembaga layanan Dikti. Next. Nah, tadi kan kalau Bapak Ibu sudah eligible ya, nanti sudah menjadi DYS. PR Bapak Ibu mungkin masih nominasi ya, kebanyakan ya. Ketika masih menjadi nominasi berarti PR-nya tadi step by step kita tabulasi mana yang DYS ini telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai DYS sesuai dengan kuota. Kuotanya tadi Bu Anita menyampaikan 6.000 ya untuk tahap ke-1. Itu banyak banget Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau berjuang di yang 6.000 hayu gitu kan. Atau misalnya kalau kejar mau berjuang di yang 300 sekian itu hayu juga. Kalau misalnya Bu saya sempatnya berjuangnya di yang periode kedua.
Terus kalau misalnya dinyatakan lulus tapi kuotanya nggak ada gimana? Ya paling diundur kayak saya gitu kan ya. Tapi kan udah lulus gitu ya. Nah, kita berjuangnya setahun ini aja nih gitu. Jadi sama-sama kita susun portofolionya ya. Ada dokumen pernyataan dirinya dalam unjuk kerja Tridharma ya. Tridharma ini sangat diperhatikan pada saat mengurus Serdos. Jadi kita benar-benar harus memikirkan, memetakan besok gue mau penelitian apa, mau pengabdian apa gitu. Lalu ada juga penilaian persepsional oleh 10 orang. Kita bukan cuma dinilai sama asesor luar ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita dinilai oleh atasan kita ya. Next ya Bapak. Ada atasan kita, terus ada rekan sejawat, ada mahasiswa, dan diri kita sendiri. Untuk atasan kita sebagai dosen, kita ada Bapak Ibu Kaprodi, ada Ibu Rektor, Dekan, ya. Terus ada sejawat, rekan sejawat. Salah satu tips dari saya dalam memilih rekan sejawat adalah orang yang pernah berkolaborasi dengan kita di bidang penelitian atau PKM yang tinggi dari kita. Oke, anggaplah kita sekarang AA ya. Berarti besok rekan sejawatnya siapa Bapak Ibu? Yang kepangkatannya apa? Lektor. Lektor kepala yang punya penelitian bersama atau PKM bersama bareng sama kita ya Bu Anita ya. Jadi saya masukkan sebagai rekan sejawat. Lalu ini juga ada 5 orang mahasiswa nanti yang akan menilai Bapak Ibu semuanya. 5 orang mahasiswa itu mahasiswa yang mana gitu kan ya. Nanti pada saat Bapak Ibu nyusun video, bikin video pembelajaran, kita kan diminta untuk upload. Videonya adalah video mata kuliah yang Bapak Ibu ajar di prodi Bapak Ibu. Misal, saya home base-nya adalah D3 Vokasi Administrasi Bisnis. Tapi saya ngajar juga nih di S1 mata kuliah umum, mata kuliah bahasa Indonesia, mata kuliah kewarganegaraan. Maka video yang saya buat adalah video mata kuliah yang saya ajar di vokasi, yang bukan mata kuliah umum. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan yang mata kuliah umum dan kita ngajarnya di prodi kita. Nanti kita buat videonya dan 5 mahasiswa itu adalah ya orang-orang yang ada di video tersebut yang sudah pernah kita ajar. Jadi jangan sembarangan lagi nanti pilih mahasiswanya karena itu harus runtut mulai dari videonya, mulai dari mahasiswanya siapa. Jangan juga kita misal saya ngajar di saya home base vokasi, tapi karena saya ngajar di S1 saya ngajar bahasa Indonesia, itu saya bikin videonya bahasa Indonesia. Jangan ya Bapak Ibu ya, jadi yang sesuai dengan bidang keilmuannya kita apa gitu ya. Jadi dicek lagi sekarang berarti 2023 genap ya. Dicek lagi nih mata kuliah yang sekarang saya ajar yang sesuai dengan keahlian saya yang mana. Pilih salah satu, nggak usah semuanya, salah satu aja, satu kelas aja. Diajar, dibikin videonya gitu ya. Dipilih mahasiswanya, bilang besok saya mau ujian sertifikasi dosen. Bantu saya 5 orang untuk menilai persepsional saya. Nanti ketika sudah dibuka di Juni, kita tinggal panggil anak-anaknya dan anak-anaknya jangan pada ngisi isinya di mana-mana gitu Pak, panggil gitu ya, kita kumpulin device itu entah dia mau menggunakan handphone atau mau menggunakan laptop terserah, tapi sendiri-sendiri, jangan gantian. Sekarang di si A ini gantian lagi Pak, jangan, karena nanti IP address-nya bisa kebaca. Jadi harus dengan device yang berbeda. Lebih baik didampingi saat pengisian, karena mahasiswa kita juga nggak tahu Pak, ini buat apaan sih, mau isi juga buat apa, ngisinya harus kayak gimana, mereka nggak tahu kalau nggak kita dampingi ya. Jadi pada saat dipanggil tuh mahasiswa ya udah kumpulin, kasih makan siang gitu ya Bu ya. Dan ayo kita buka ini ya gitu kan, terus nanti diisi sama mereka.
Dan 5 orang mahasiswa ini, nama dan NPM-nya sebelum kita melakukan penilaian tadi, kita serahkan dulu ke operator. Nanti sama operator itu di input ya masalahnya, di input dan ada kayak nomor registrasi untuk mereka masuk ke dalam aplikasinya. Jadi kalau mereka dilepas sendiri bahaya, gitu ya, bahaya takutnya salah ngisi. Kemarin saya sempat sempat sampai ada salah NPM-nya atau apa saya lupa. Untungnya masih bisa dikembalikan dari SDI dan di input ulang sama mahasiswanya. Lalu ketika semuanya sudah, nanti Bapak Ibu melakukan penilaian terhadap diri sendiri, gitu ya. Sejauh mana sih kita bisa menilai diri sendiri? Tapi di sini Bapak Ibu diminta untuk menilai diri sendiri tentang kepemilikan, kompetensi, pedagogi, profesional, sosial dan kepribadian. Lalu yang ketiga komponennya ini adalah penilaian terhadap dokumen pernyataan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu ketika menyusun ini ya penilaian persepsional tentang diri sendiri, kadang itu kita butuh contoh, ya. Contohnya gue melihat punya dokumennya gitu ya. Bisa saya kasih, tapi jangan ditiru habis-habisan. Karena ketika itu ada plagiarisme yang ketahuan, nanti nilai kita bisa F ya masalahnya. Nilai kita F tuh. Kalau kita sudah masuk nilainya F, tandanya kita harus setahun dulu dibina sama Mas Alam, baru kita bisa ngajuin lagi serdosnya, kan sayang. Jadi ketika nanti mungkin Bapak Ibu minta contoh sama siapa dari SDI yang sudah pernah lulus dalam penyusunan persepsionalnya, mohon hanya dijadikan guidance, bukan di amati tiru plok gitu ya, enggak ya. Jadi benar-benar itu adalah menggambarkan saya ini siapa gitu ya. Saya ini pernah melakukan penelitian apa. Otomatis kita antara saya dengan Bapak Ibu semuanya juga kan pasti berbeda-beda, dan itu menjadi poin penting ketika kelulusan sertifikasi dosen. Saya juga sama kemarin bingung ketika ini gimana sih maksudnya gitu, 150 kata itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu ketika nulis, pasti kebanyakan. Akhirnya kita harus memilah mana kata-kata atau kalimat yang bisa masuk dan menggambarkan siapa diri kita sebenarnya, begitu kan, yang bisa dinilai positif sama di Sosialisasi. Oke, selanjutnya next. Lanjutkan pendidikan tinggi. Di sini ada penilaian kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma ya Bapak Ibu. Ini nilai-nilai ini ya yang tadi menjadi prioritas yang tadi saya bilang. Ketika S2 berhadapan sama S3, ya kita sama-sama lulus, tapi yang S2 ya nanti gitu ya. Terus yang S3 atau yang doktor atau yang rektor sama ya sama tadi. Itu masih bukannya tidak lulus ya Kak, tapi skala prioritas saja. Jadi nilai-nilai inilah yang akan membedakan kita nanti dengan para doktor dan lektor gitu ya. Kalau di sini udah ada Pak Dios, mana Pak Dios? Sini sudah eligible, sudah lektor, sudah doktor. Kalau tidak mengajukan, kita gitu kan. Kalau Pak Dios dia mengajukan saya Pak Dios ya, karena lulusnya itu sudah dipastikan ya Pak ya. Kami ini yang AA ini menunggu banget loh Pak. Oke, next. Ya, ini tadi penilaian persepsional yang sudah saya sampaikan di awal. Oke. Next, Mas Joa. Ketentuan lulus next lagi coba. Oke. Tadi ya Bapak Ibu, ketika kita terbukti melakukan ketidaksesuaian aturan ya di dalam pengajuan serdos ini, maka sudah otomatis nilainya F dan tidak memenuhi syarat untuk lulus next masuk. Ya.
Jadi kalau misalnya syarat-syaratnya sudah gitu ya, terus kita ternyata ternyata plagiarismenya tinggi ini dalam membuat narasinya baik-baiknya begitu. Jadi kalau sudah F ini tandanya kesempatan kita untuk mengikuti ini agak tertunda dan kita cuma dikasih kesempatan 1 kali dalam perbaikannya. Oke, next. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah eligible dan dibuka periode serdose di sistemnya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ini nanti diminta mengisi mission statement. Ini berisi tentang pernyataan tentang dharma yang Bapak Ibu pilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik. Jadi nggak harus Bapak Ibu menonjolkan ketiganya, tidak ya. Jadi boleh memilih salah satu, mau di pendidikan, mau di penelitian, atau di pengabdian kepada masyarakat. Dan ini deskripsinya maksimal 150 kata. Ini memuat dharma mana? Penelitian gitu ya. Kadang dari dosen ini mungkin nggak semuanya suka ngajar gitu ya. Bu, saya lebih sukanya teliti. Ya nggak apa-apa, ditulis aja ya tentang penelitiannya yang lebih menonjol. Lalu apa yang Bapak Ibu sedang lakukan atau sudah lakukan terkait dengan Tridharma perguruan tinggi? Di dalam menyusun mission statement ini nanti dilengkapi sama link ya. Misal kalau penelitian, berarti kita harus masukkan link jurnalnya di mana. Linknya itu harus mudah diakses. Jangan sampai gini, kita mungkin ngasih linknya di repository gitu kan ya. Ternyata repositorinya nggak bisa dibuka. Pada saat penilaian asesornya bingung, ini beneran nggak sih nih gitu ya. Jadi lebih baik cari akses yang memang mudah dibuka. Jadi kapanpun asesor mau menilai kita gitu ya, itu tersedia dokumennya. Jangan sampai asesor bertanya-tanya, dokumennya ada nggak, sahih nggak gitu. Karena asesor mau nanya ke kita juga nggak mungkin, kita nggak kenal sama asesornya, otomatis langsung. Oke, mungkin Pak Alam dan Bapak Ibu semuanya untuk pemaparan terkait persiapan Serdos dari saya cukup sekian. Mungkin kita buka sesi nanya jawab ya. Semua, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan juga untuk pemateri Bu Anita dan Bu Dedi, terima kasih. Mohon aplausnya buat kasih materi yang tadi yang sudah disampaikan, sangat bermanfaat sekali ya untuk Bapak Ibu dosen untuk menghadapi itu Serdos. Baik yang sudah eligible, berarti tinggal 1 langkah lagi nih. Dan juga untuk dosen-dosen yang baru masuk nominasi. Ya, jadi disiapkan dari sekarang. Kalau walaupun tadi kuotanya tinggal 300, jadi disiapin sekarang untuk di next tahun berikutnya gitu ya. Jadi dari persiapannya tadi apa yang sudah dipaparkan, sudah disampaikan, bisa dipersiapkan untuk persiapan nanti di tahun ke depan. Jadi kami dari tim SDI insya Allah support terus. Jadi seperti yang tadi disampaikan, saat pembukaan Serdos ya kami akan terus standby nih ya, terutama untuk mengawal dosen-dosen yang sudah eligible ya. Jadi rencana kami ke depannya untuk dosen-dosen yang nominasi ini akan kami buatkan grup ya, supaya nanti kita terus pantau perkembangannya dan informasi perkembangan yang kami terima dari pihak LNDT ataupun DIKTI ya. Kalau kemarin karena cuma sekitar 1, 2, paling maksimal 3 Baam itu yang berjibaku dari 3 orang tersebut misalnya. Nah tapi sekarang karena cukup banyak yang masuk nominasi, coba akan kita buatkan grup untuk terus kita pantau perkembangan Serdosnya. Nah di sini perlu saya sampaikan beberapa hal terkait perkembangan atau informasi-informasi terkait
beberapa hal terkait dosen ya. Yang pertama terkait kepangkatan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah melakukan proses input di Sijari yang sekarang namanya LPT ya. Di beberapa hari yang lalu kita sudah informasikan bahwa proses itu sudah tidak digunakan lagi ya, website atau aplikasi itu sudah tidak digunakan lagi. Nanti di bulan Juli akan dibuka kembali dengan format baru melalui sistem. Ini untuk kepangkatan. Dan ini informasi yang sudah kemarin kita informasikan, saya ambil garis besarnya aja supaya Bapak Ibu sama-sama tahu nih gitu ya, apa perkembangan informasi yang ada. Kemudian terkait pemandangan data ya, jadi karena tadi berhubungan dengan BKD, jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah mulai aware nih sama sistemnya ya, karena semuanya akan melalui sistem sekarang. Kepangkatan yang tadinya dengan aplikasi yang berbeda sekarang melalui sistem. Turunannya tadi sistem, kemudian BKD ya. BKD-nya silakan setiap semester, kalau misalnya kemarin masih ada yang bolong-bolong, next ke depan dipenuhi setiap semesternya ya. Bagaimana caranya? Pokoknya yang pesan dari kami dari SDI, jangan sampai last minute baru komunikasi dengan SDI. Itu yang sering terjadi di setiap semester. Akhirnya apa? Sudah mengisi tapi tidak dinilai oleh asesor. Ya, salah satunya tadi Budari untuk kepentingan Serdos, karena tadi ya kesibukan dari asesor sendiri, kemudian jumlah asesor yang kita miliki juga sedikit. Nah, itu yang menjadi faktor kenapa Bapak Ibu akhirnya tidak dinilai juga gitu. Karena tadi last minute itu ya, baru komunikasi sama kita, besoknya mau ditutup, baru komunikasi di hari ini. Nah itu jadi harapan kami Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan hal tersebut. Nah, terkait tadi pemandangan data, silakan mulai per hari ini untuk dibuka sistemnya. Kemudian diupdate semua biodata Bapak Ibu semua, dari mulai nama, kemudian NIK, NPWP, semuanya. Kemarin ada beberapa data dosen yang terdeteksi tidak pernah aktif yang tadi disampaikan oleh Bu Anita. Ada 31 dosen di Setiami yang tidak aktif atau tidak pernah login, dan juga ada yang tidak pernah punya sistem. Saya juga bingung kemana aja selama ini gitu ya. Jadi dan itu dikasih waktu sampai tanggal 31 besok untuk minimal dibuka dan diupdate. Nah, jangan sampai Bapak Ibu nih ya. Jadi sekarang sarannya hari ini mulai hari ini dibuka, diupdate terus data-datanya semua sampai validasi NIK itu juga penting. Kemarin ada juga dosen yang tidak masuk nominasi karena ada salah satu biodatanya yang masih salah atau belum tervalidasi, belum invasinya kalau nggak salah belum update. Itu bisa mempengaruhi betul untuk Bapak Ibu masuk nominasi atau tidaknya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, silakan sekarang lebih aware lagi. Sekarang sudah mulai mengerucut nih ya, tadi aplikasi-aplikasi yang begitu banyak sudah mulai mengerucut nih. Jadi semuanya sekarang melalui sistem ya. Jadi itu Bapak Ibu informasi yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa ngasih gambaran buat Bapak Ibu apa nih harus dilakukan untuk menghadapi Serdos ini. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir hari ini yang menyempatkan waktu, mudah-mudahan dilancarkan dan diberikan kemudahan dan lulus Serdos. Amin, amin, amin. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, informasi singkat ya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat Bapak Ibu. Ini Saya masih luar biasa, berusaha, Ibu. PKS masih. SDI Setiami PKS kan Dewan Pakar. kita untuk Organisasi mempersiapkan masih sertifikasi dosen. aktif Bu, tapi sekarang ya kemarin sempat Sangat shock penting. aja kan. Kenapa? Karena Iya, inilah beberapa waktu data saya yang sudah solen. pengalaman Bapak Ibu ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Salah satunya sebelumnya saya sudah ikut Enggak. pakai Itu juga udah tahun 2020 kapok lah.
Nah, pengalaman itu ternyata saya Karena biar kalau mau abaikan dipilih saja. memang modalnya harus Abaikan, kuat. nggak pernah saya unggah. Setidaknya 10 Dan ketika mau tidak diakui lagi, dan alhamdulillah di bulan Maret ini pas detik-detik akhir ini apa saya unggah, dan alhamdulillah lolos juga. Dan saya beruntung akhirnya hari ini dibantu dengan tim SDI. Jadi saya sudah proses lama, tetapi saya malas untuk mengunggah. Dan ini jangan diulangi pada Bapak Ibu semua. Tapi hari ini tesnya sekarang itu kalau Bapak Ibu lulus itu langsung diunggah oleh tim pelaksana atau penyelenggaranya gitu. Jadi nggak usah Bapak Ibu yang repot unggah gitu. Nah kayak itulah yang sekarang. Nah saya juga akan mencoba. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh pertanyaan yang pertama kaitannya dengan video. Ini menarik, tadi ada penyinggung kaitannya dengan KRS, khususnya Bu Novia dari Sarintawi tadi beberapa menyampaikan KRS gitu. Nah, bicara tentang KRS yang dimaksud itu, apakah kita juga menjelaskan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan mencoba membahas terkait dengan pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini membahas tentang bla bla bla, sampai detail seperti itu. Dan nanti kita jelaskan lagi secara spesifik sesuai dengan request. Nanti ini output dari pembelajaran ini kita akan dapatkan seperti ini. Nah sampai detail itu di sini harus seperti apa? Karena mohon maaf Bapak Ibu dan mungkin Bapak Ibu kalau pengajaran kan nggak sederhana seperti itu ya. Karena itu kebutuhan untuk sertifikasi. Apakah rigid seperti itu jadi pertanyaan. Selanjutnya yang kedua, saya juga kemarin terima kasih juga difasilitasi untuk ikut BIMTEK ya untuk sertifikasi dosen juga kemarin. Saya juga nyinggung melihat adanya pengunggahan secara online ya, nanti dapat diakses lah seperti itu. Nah saya sih berharap ya di kampus kami ini mau fasilitasi dalam hal pengunggahan. Nah berkenaan dengan pengunggahan tersebut, kalau menurut pengalamannya Bu Sri, Bu Tami dari Sari, mohon maaf. Ya, ini seperti apa? Karena saya khawatir ya Bapak Ibu semua, kita itu membuat YouTube gitu. Bisa jadi YouTube kita itu bisa dihapus ya. Misalnya kan bisa aja kalau kena suspend atau apa, misalnya dianggapnya anarkis atau apalah gitu. Nah, ini kami berharap mohon bantuan dari tim SDI terkait dengan pengunggahannya itu, apakah difasilitasi pengunggahannya video itu bisa menggunakan website resmi atau situs resmi dari institusi kami. Siapa tahu ini tidak akan hilang gitu. Takutnya pas dinilai YouTube kita dihapus atau tidak di ACC gitu. Nah ini mohon penjelasan dari tim. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, saya sekali lagi terima kasih saat berproses satu ini luar biasa tim SDI. Terima kasih Pak Alam, Bu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman. Satu lagi, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya udah pindah depan kata Mbak Renisha katanya mau nanya. Jadi kalau mau nanya harus pindah kursi. Ya, terima kasih. Semalam saya Japri Pak Ami, saya minta izin untuk bisa hadir hari ini karena tadi yang disebutkan yang hadir di sini adalah yang eligible dan nominasi. Kalau saya masih insya Allah calon nominasi masih coba. Tapi karena saya kebetulan aspri dan joki, eligible aja nggak ada biasanya. Jadi saya tadi udah WA ke yang punya tugas sebenarnya. Saya kayaknya nyerah karena saya ngurus AA saya aja udah 3 kali ganti kabak SD dari zaman Mas Ruki ganti ke Mas Ayo ganti ke Mas Alam akhirnya selesai juga. Ini suruh ngurusin serdosnya orang lagi. Tapi udah tahu gitu ya. Cuma tadi saya itu karena deadline apa tadi tanggal 3 video belum. Jadi saya udah WA saya mau resign. Nah, jadi pertanyaan tadi karena dari panjang ribet banget kayaknya ada harus sesuai apa tadi FPS harus sesuai ini itu istilah-istilahnya aja saya pusing. Nah itu kira-kira kebetulan
kalau saya nggak salah kelasnya suami saya itu kepemimpinan kan itu nggak bisa ya. Sama yang satu lagi ada memang mata kuliahnya di VIA, cuman ini ada praktisi. Artinya kesempatan untuk bikin videonya itu kapan? Masa kita pakai joki juga mahasiswa? Nah, mungkin pertanyaan saya itu karena waktunya tadi Mas Rehan bilang jam kok videonya gitu. Nah, mungkin bisa dibantu, dan untuk RPS tadi mungkin kayaknya ini juga ya, karena harus diupdate dan lain-lain. Untuk waktu yang mepet begini apa masih bisa? Tanggal 3 Juni sebentar lagi kan? Saya sih berharap kayaknya masih 2 bulan, 3 bulan lagi. Ini untuk pertanyaan saya sebagai joki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva untuk pertanyaan. Silakan Bu Dery untuk yang dijawab. Bismillah, mudah-mudahan bisa sedikit banyak menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Oke, terkait pertanyaan dari Bu Fitri dan Pak Ivan yang tadi sama-sama menanyakan tentang sesuai RPS ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu besok mau bikin video ya, entah itu video di online ataupun offline, ketika penyampaian RPS-nya tidak perlu Bapak Ibu sampaikan, itu dibuat video terpisah ya. Jadi Bapak nge-tag video sendiri nih, Bapak Ibu nge-tag video sendiri. Misalnya saya mengajar mata kuliah manajemen pemasaran dan e-commerce gitu ya. Di dalam RPS ada 14 sesi, di mana sesi 1 menjelaskan tentang apa, capaiannya apa, itu sampai 14 sesi kita jelaskan di video yang anggaplah video ke-1 gitu ya. Video kedua adalah video saat pembelajaran itu baik di kelas ataupun by Zoom ya, dan itu lebih ke interaksi. Baik kita pertama kita ngejelasin dulu pasti Bapak Ibu ya, kita pasti menjelaskan ke adik-adik mahasiswa bahwa pertemuan hari ini apa, bla 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 gitu kan, terus mereka interaksi dengan kita. Video ketiga adalah penutupan dari mata kuliah itu, capaian seperti apa hasilnya gitu ya. Nanti dari ketiga video yang kita tag ini akan digabung menjadi satu video dengan durasi 30 menit gitu kan. Nah kalau sudah tiga durasinya digabung, mungkin kita tadi nggak bisa nih ngegabungin tiga, sama saya juga nggak bisa ya Bu. Makanya saya minta tim dari Blended kemarin untuk menggabungkan, mengkompilasi ketiganya. Terus kemarin juga saya dalam menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, dan RPS-nya itu di videonya ada teks berjalan gitu ya. Jadi bukan cuma saya menyampaikan pertemuan ke-1 apa, tapi ada teksnya di sana. Jadi si asesor juga bisa melihat rincian dari RPS kita dari pertemuan ke-1 sampai ke-14. Nah itu untuk videonya 5 orang apa enggak gitu? Enggak, videonya semua mahasiswa Bu. Yang 5 orang adalah 5 orang terpilih yang akan menilai kita di kelas sebagai dosen ngajarnya. Jadi di kelas ini misalnya ada 40, ya udah 40 nya kita shoot video. Nanti untuk yang nilai ya 5 orang aja yang akan kita minta tolong untuk menilai persepsional dosen kita. Lalu tadi Pak Ivan udah terjawab berarti ya Pak ya, 14 sesi ya Pak, kita nge-tag 3 video nanti digabungkan jadi 1 dalam durasi 30 menit. Terus ada pertanyaan titipan dari Ibu Umi ya, Bu Umi. Mungkin videonya kapan gitu ya. Nah, kita punya waktu penarikan data eligible itu kan 3 Juni. Nanti Bapak Ibu yang sudah eligible, di sini ada tahap selanjutnya penyusunan PDD UKT-PT itu dari tanggal 4 sampai 18 Juni. Berarti itu berapa minggu? 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu Bapak Ibu untuk menyiapkan semuanya. Jadi masih bisa nih minggu depan mungkin yang belum nge-tag video bisa untuk bikin video ya Bapak Ibu semuanya. Terus bisa nggak kelas saya sama praktisi gitu Bu?
Video yang kemarin saya masukkan di dalam Cerdas adalah kolaborasi saya dengan praktisi. Jadi amat memungkinkan bahwa Bapak Ibu dosen yang mungkin pertemuan ke-8 sampai 14 ini kerjasama praktisi itu adalah salah satu poin plus. Karena apa? Karena kita mendukung program Merdeka Belajar dari pemerintah. Jadi, oh gue aktif nih di dalam mendukung program belajar dari pemerintah, dari Merdeka Belajar itu yang bisa menjadi keunikan kita atau poin plusnya bahwa kita mensukseskan kegiatan mereka. Jadi mudah-mudahan dari pertanyaan Bu Fitri, Pak Ivan dan Bu Eno bisa terjawab ya. Dan saat ini posisinya ya di Setiami itu baru 50 dosen tersertifikasi dari 300. Jadi kalau capaiannya harus di atas 50%, berarti PR kita masih banyak. Dan harapan dari SDI dan kami semua pengennya Bapak Ibu semuanya yang nominasi ini juga lulus semuanya gitu, jadi bisa di atas 50%. Dan Bapak Ibu yang sekarang sudah lektor akan mentok ke lektor 300 kalau tidak punya serpus. Jadi nggak bisa naik lektor kepala. Ini tiketnya dulu nih, tiketnya dulu buat naik lektor kepala. Kalau Bapak Ibu sekarang udah lektor 300, besok belum bisa untuk lektor kepala karena harus punya serpus. Jadi mudah-mudahan bisa kita lebih ini ya Pak yang dibuat dulu gitu tadi ya. Kita kawal sama-sama dan 60 sekian dosen ini, kalau tidak tahun ini tahun depan bisa serpus semua. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu. Oke, baik. Menjawab yang tadi terkait fasilitas untuk upload ya. Tadi kan ada pertanyaan terkait itu. Mungkin tadi saya diskusi sama tim bisa menggunakan YouTube dari official Setiami. Mungkin nanti coba kita akomodir ya. Itu juga termasuk juga tadi yang terkait pembuatan video. Mungkin nanti kami akan coba diskusi dulu dan bagian terkait khususnya tim multimedia apakah bisa bantu Bapak Ibu untuk membuat video supaya tadi kan tidak semua orang ini bisa mengkompilasikan video atau membuat video yang sesuai dengan durasi yang tadi ditentukan. Mudah-mudahan nanti bisa disupport nih sama tim multimedia yang ada di Setiami. Oke, jadi tadi linknya kita coba dengan akun YouTube-nya Setiami untuk uploadnya. Oke, untuk sesi kedua 3 orang yang bertanya silakan Bapak Ibu kalau yang bertanyakan atau cukup. Pak Alam. Oke, baik. Bisa pakai mikrofon ya Bapak, nggak usah tenang. Oh, tenang, silakan. Ibu pandang kita, silakan Ibu. Baik, tadi saya sih baru datang ya, tapi langsung menangkap. Mudah-mudahan asumsinya betul bahwa walaupun sudah eligible itu ada batas waktunya. Saya eligible udah lama gitu ya, udah diomelin juga itu sama SDI udah lama. Tapi saya nggak tahu sekarang kondisinya Terima kasih bulan. Ada lagi? Nanti kita jawab samaan dengan yang lain. Oke, Bu Mira silakan. Kasihan lagi batuk. Ya, silakan Bu Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Noviandari masih terkait tentang video. Tadi kan dijelaskan ada 3 video yang kita tag. Pertama adalah video tentang RPS. Oke, kita angkat gitu ya. Nah kemudian kita buat lagi video kedua yaitu video pembelajaran. Misalnya kita membuat pada sesi 3, 4, atau 5 gitu. Nah tapi pada saat video pembelajaran tersebut adalah itu yang memang kalau misalnya saat ini kita sedang ada kolaborasi dengan praktisi, berarti bisa saja kita rekam video tersebut. Nah sedangkan durasi tersebut adalah 2 jam gitu. Nah video ketiga kemudian itu adalah video kesimpulan ya terkait tentang pembelajaran pada sesi tersebut gitu, sekalian penutup ya, closing statement gitu. Nah kemudian pada saat kita kompilasi menjadi 30 menit durasinya, apakah yang di video 1 tentang RPS sesi 1 sampai sesi 4 yang kita jelaskan sekaligus untuk CPL-nya itu harus full khusus untuk RPS-nya saja,
Nah, kemudian yang kalau misalnya kita kompilasi menjadi durasi 30 menit, yang mana yang harus kita cut-cut nih gitu. Yang full yang mana, kemudian yang bisa kita simpelkan yang mana gitu, yang kita bisa potong durasinya, yang di video mana. Mungkin itu saja. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Mbak Mira. Ada lagi? Satu lagi untuk sesi yang kedua atau cukup? Oke, baik. Silakan dari Bu Dari menjawab dulu. Oh ya, yang terkait bulan nih, bulan. Tadi kan ada batas waktu untuk yang apa namanya eligible yang ditanyakan. Jadi ini bulan. Untuk pengajuan itu nanti bisa dicek. Sebetulnya tadi nama-nama dosen yang 6 orang itu udah eligible. Mungkin yang dimaksud bulan, kalau tadi setelah kita cek datanya itu baru masuk nominasi bulan. Ya, nanti kalau misalnya semua nominasi tidak ada ininya, kecuali bulan udah eligible terus bulan berpartisipasi, gitu kan. Baru nanti ada batas waktu ini yang tadi disampaikan oleh Dani. Dan jadi, ya, pokoknya tadi kan saya kalau dilihat dari datanya sudah hijau semua tuh, tinggal dilanjutkan apa aja yang masih belum dipenuhi untuknya, ya kan, supaya tadi eligible kan bulan baru masuk secara ininya nominasi gitu. Yang hijau itu berarti bukan eligible ya? Bukan, Yang gitu. hijaunya udah lama. Oh gitu ya, jadi masuk nominasinya sudah lama gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi nanti silakan apa yang kurang saat nanti pembukaan atau penarikan data tanggal 3, coba dicek kembali apa yang harus dilengkapi, gitu. Ikuti prosesnya gitu. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan buat grup. Nah di situ kita akan diskusi terkait proses pemenuhan persyaratan untuk nanti eligible dan proses selanjutnya, gitu. Oke, cukup Bu. Oke, baik. Silakan Bu Dari yang tadi. Oke, kita trik lagi bikin video ya Bu Mira, karena memang agak-agak sulit membagi part-partnya antara video trik yang satu dengan yang terakhir. Kalau kita punya 30 menit ya, kemarin saya itu membreakdown 5 menit itu pembukaan penjelasan tentang RPS. Memang diminta bahwa di pembukaan itu kita berisi tentang deskripsi mata kuliah. Jadi 5 menit itu apa yang ada di RPS, mulai dari deskripsinya, terus juga model perkuliahan, itu teknik sama indikator penilaiannya seperti apa dijelaskan di awal 5 menit. Lalu 20 menit setelahnya apa ini gitu kan? Mau potong yang mana gitu kan? Karena kita dibahas nih 2 jam gitu ya. Jadi mau potong yang mana itu diambil part yang ada. Yang pertama penyampaian materi kita ke mahasiswa. Kita lagi penyampaian materi di kelas. Terus yang kedua interaksi. Mahasiswa bertanya kita menjawab, atau kita bertanya mahasiswa menjawab, atau mereka disuruh presentasi gitu kan. Pada saat mereka presentasi itu kan ada tanya jawab biasanya. Kalau kemarin saya begitu, jadi saya ambil tag yang mahasiswanya lagi presentasi bisnis model kanvas kemarin, terus sama tanya jawab dari dosen praktisi dan juga sama mahasiswa yang lain. Dan yang ketiga adalah asesmen, gimana kita cara menilai presentasinya atau tugasnya mereka pada saat itu juga. Baru 5 menit yang terakhir adalah closing statement yang penutupannya. Jadi memang nggak bisa sembarangan ngambil partnya, karena yang dinilai adalah dari si dianya tadi, ada delivery, interaksi sama asesmennya seperti apa. Jadi dalam 2 jam itu yang mana nih kira-kira dari 2 jam yang menjelaskan ada penyampaian materinya, ada interaksinya sama penilaiannya. Begitu kira-kira. Udah nih nambahin. Kalau kita punya sebuah rujukan pedoman kayak rundown-nya gitu ya, nanti 30 menit itu down menjadi ini tuh akan lebih clear, kita bisa ini ya, bisa berarti 5 menit pertama harus apa dan apa. Tapi boleh nggak dari beberapa video diambil scene tertentu, jadi kayak video klip gitu ya, dari beberapa syuting, kemudian
part 1, part 3 belum tentu di satu waktu. Bisa gitu nggak sih? Bisa. Oh bisa. Bisa. Jadi pada saat saya ngetek interaksi mahasiswa bersama praktisi itu saya di waktu yang berbeda. Di video pembuka di awal itu saya biasanya memang harinya udah mepet-mepet kemarin ya. Jadi saya bikin video ke 1 sama ke-3 itu penutup itu belakangan. Jadi boleh di waktu yang berbeda tapi dikompilasi nanti tetap jadi satu kesatuan supaya dia bisa menceritakan utuh walaupun kita ngambil tag yang beda-beda nih. Gitu. Kalau dibuat rundown per 5 menit apa-apa gitu, ntar kita bisa punya bayangan ya, kira-kira kayak gitu lebih mudah nggak Ibu? Ada di YouTube saya Bu, kalau mau dicek ya, gitu kan. Cek. Jangan tampilin di sini malu siapa. Nanti Bapak Ibu bisa cek di YouTube dari kami ya. Nanti di situ ada video pembelajaran yang kemarin saya upload buat persyaratan Serdos. Nanti kita share linknya di depan. Nah, untuk pembelajaran Bapak Ibu. Sama mission statementnya perlu di-share nggak Pak? Boleh. Cukup. Ada lagi nggak Bapak Ibu? 1 orang lagi kalau ini. Oke, Pak Ahmad ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tara, Mbak Ami sudah beberapa kali ditanya-tanya. Bukti-bukti yang sahih. Oke, next. Nah, unsur tadi ya Bapak Ibu, unsur dari PDD UKT ini ada pengajaran ya di Tridharma kita yang sudah kita jalani tiap semester, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, next. Tadi ya, ketika Bapak Ibu menulis dokumen PDD UKT ini, nggak harus semuanya dijelaskan. Ya, ada karena kalau mau dijelaskan semua 150 kata itu nggak cukup gitu. Pasti kita malah nanti kalau tulis semuanya bisa jadi satu chapter jangan-jangan kan. Jadi kita pilih yang mana gitu ya, yang keharusan harus 3-3-nya, tidak ada keharusan harus terus sebagai dosen harusnya ke pengabdian atau yang lain-lain. Jadi ini diserahkan kepada kita saja. Oke, selanjutnya. Oke, penyusunan dokumen ini adalah hal wajib yang harus kita upload nih besok Bapak Ibu. Jadi bikinnya kapan gitu? Bikinnya sekarang. Di tahun ini bikinnya sekarang, mau nggak mau. Bapak Ibu kan sekarang lagi mengajar mata kuliah. Videonya boleh online atau offline Ibu gitu. Di dalam peraturan di sini ini masih boleh dua-duanya, boleh online, boleh offline, boleh Zoom juga ya. Jadi ketika kita besok bikin video nih 30 menit maksimal, nggak boleh kurang dari 30 menit Bapak Ibu. Lebih nggak apa-apa lah gitu daripada kurang dari 30 menit. Karena kalau di mata kuliahnya tadi kan sudah disepakati ya, pilih mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian kita dan ada di prodinya kita. Oke, udah sepakati Bapak Ibu ya. Oke, sepakat. Besok ketemu sama mahasiswanya. Next, minggu depan saya izin mau bikin video ya, gitu ya. Bapak Ibu boleh loh minta tolong teman-teman di Setiami buat nge-record, gitu ya. Jadi saya kemarin minta tolong sama bagian blended ya, karena beliau juga kan yang mengkombinasi video-video pembelajaran dari Setiami. Jadi saya minta tolong Pak Habib untuk mengkompilasi video-video saya. Jadi video ini Bapak Ibu nanti harus berisikan tentang deskripsi dari mata kuliah kita. Capaiannya apa, RPS-nya seperti apa, itu harus dijelaskan secara naratif di video.
Jadi keseluruhannya ada di situ. Dan hal yang terpenting adalah Bapak Ibu melakukan interaksi kepada mahasiswa. Jadi jangan kita ngajar doang di depan, tapi kita tidak ada interaksinya sama mahasiswa. Jadi di video itu tolong Bapak Ibu mahasiswanya suruh nanya, entah suruh nanya atau menjawab pertanyaan kita, atau pada saat mereka presentasi atau mungkin project based learning apa yang mungkin Bapak Ibu mau berikan ke mahasiswa, itu yang di bold ya di video itu. Jadi jangan sampai cuma kita yang udah penyampaian materi itu nggak akan lolos Bapak Ibu. Jadi tipsnya ya itu, jangan sampai mahasiswa di depan kita tidak melakukan interaksi ya. Jadi mohon diperhatikan. Atau kalau mau dibuat satu sesi di pembuatan video itu sama mahasiswa nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang benar-benar untuk kegiatan Serdos ini, jadi simulasinya sudah digambarkan bersama-sama dengan mahasiswa supaya kelasnya lebih interaktif. Kalau misalnya itu sudah dibuat ya, nanti bisa minta bantuan dari teman-teman Setiami, mungkin bisa difasilitasi sama SDI juga dalam pembuatan videonya, karena ya mungkin kita juga kebanyakan yang nyampein materi aja bisa gitu, tapi kompilasi videonya nggak punya waktu gitu ya, atau nggak bisa, malas dan lain sebagainya. Nanti bisa minta tolong Pak Alam untuk komunikasikan ke teman-teman yang ada di Setiami yang bisa bantu Bapak Ibu semuanya. Di dalam video nanti, Bapak Ibu, kita tidak perlu menceritakan tentang penelitian atau PKM kita ya. Karena penelitian atau PKM kita nanti adanya di mission statement tadi. Jadi benar-benar cuma mata kuliahnya, terus kita menjelaskan awalannya, mukadimahnya itu pembukanya, terus kita jelaskan RPS-nya seperti apa, dan video yang kita buat ini harus diupload di YouTube. Di YouTube-nya nggak boleh di privat ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita masih malu-malu nih gitu kan, gua upload di YouTube tapi di privat lah, cuma buat kita doang yang bisa ngeliat, jangan gitu ya. Kita ini video kita akan diakses oleh asesor. Ketika diakses sama asesor, kalau nggak bisa karena lagi salah kita dalam mengupload itu jadi private, kan asesor nggak bisa ngeliat. Udah nggak pakai tadi aling-aling, nanti langsung nggak lulus gitu ya. Jadi perhatikan link video yang akan kita upload di YouTube. Oke, next Mas. Oke, selanjutnya dalam menyusun nanti ini harus dibuat pernyataan ya. Ketika Bapak Ibu nyusun mission statement, di pernyataannya harus disertai bukti. Nanti mungkin bisa di-share contoh ini ya Mas ya. Contoh mission statement yang ada dari LDT kemarin gitu. Supaya jadi guide-nya Bapak Ibu dosen, karena takut bingung besok nulisnya gimana gitu ya. Dan ini yang kita ceritakan adalah contoh nyata ya Bapak Ibu, bukan kita baru berandai-andai, tapi apa yang sudah kita lakukan dan sifatnya unik dan berbeda supaya kita nih beda sama dosen-dosen lain, terus juga kejujuran sama profesionalitas kita juga akan dipertaruhkan di sini. Jadi jangan sampai tadi penelitiannya atau PKM-nya ternyata bukan punya kita nih gitu ya. Kita harus hati-hati. Jadi ini sertifikatnya nanti kalau keluar ya benar-benar adalah hasil dari profesionalisme kita sebagai dosen. Oke, di sini selanjutnya ada rambu-rambu. Ya. Rambu-rambu next. Ya. Rambu-rambu dalam pengajaran pada saat nanti Bapak Ibu bikin video ya. Bikin video, nanti kan tadi seperti saya sampaikan kita harus ada interaksi, terus yang disampaikan itu meliputi dia ya, delivery, interaction sama assessment. Nanti di videonya nanti ada deskripsi
mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajarannya seperti apa, sama sistem pembelajaran. Dan itu harus yang sesuai dengan yang di RPS ya Bapak Ibu. Jadi jangan based on apa dari RPS, karena RPS itu yang akan kita upload juga di dalam pengajuan Serdos. Jadi nanti si asesor akan ngecek RPS-nya sesuai nggak sama yang video tadi kita upload. Jadi RPS-nya nanti tanyakan lagi ke prodi mana yang paling valid, paling terbaru, baru kita buat videonya. Kita sesuaikan narasinya dengan yang ada di RPS. Lalu rekaman. Ini rekaman ini boleh dalam tatap muka atau tatap maya. Karena di sini tatap maya masih bisa sama seperti tahun lalu. Tahun lalu saya masih menggunakan tatap maya juga Bapak Ibu, masih menggunakan Zoom dalam pembuatan videonya. Jadi nggak harus kita seolah-olah lagi di kelas, tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau offline pun nggak apa-apa, nanti disesuaikan sama rekan-rekan mahasiswanya, karena kelas kita juga masih hybrid ya, kadang online kadang offline. Jadi Bapak Ibu sudah eligible atau masih masuk nominasi, saya sarankan segera untuk membuat video pembelajaran. Ya, di sini selanjutnya Mas, ini ada teknik rekaman videonya ya. Besok, gini, kadang-kadang di kampus RPS-nya itu ada yang belum disahkan, ya, atau mungkin ada yang belum update gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu koordinasi dulu nih sama prodi, minta dong RPS yang ini yang udah update gitu, saya mau bikin video gitu ya. Karena ini harus sesuai dengan NDT. NDT itu di dalam standar pembuatan RPS itu kan harus ada A, B, C, D sampai pengesahannya gitu ya. Nah, cari RPS yang paling sesuai sama SNDT. Lalu siapkan Bapak Ibu kameranya, atau mau berupa pakai Zoom juga silakan. Lalu ada penguasaan terhadap materi, pasti Bapak Ibu semuanya sudah menguasai materi yang disampaikan ya. Bagaimana cara kita menilai di dalam capaian pembelajarannya, cara menilai pembelajaran ini ada juga sih di buku panduan akademiknya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan tuh di dalam kelasnya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya next, akses memasukkan video nyusun mission statement penilaian tadi itu baru bisa diakses ketika Bapak Ibu sudah eligible dan sudah dibuka periode Serdosnya ya. Jadi ini kita masih berandai-andai ketika besok sudah dibuka di tanggal berapa Juni Mas? 3 Juni. Nanti ini adalah hal-hal yang Bapak Ibu lakukan ya. Nah, besok kalau sudah jadi videonya, nanti diupload di YouTube atau di YouTube ya. Dan ini ada peraturan tentang penamaan videonya seperti apa. Jadi jangan ngasal juga kita ngasih nama videonya gitu kan. Video Noviandari untuk Serdos, nggak bisa juga tuh Bapak Ibu. Jadi di sini ada tahun ya, tahun Serdos, ada NIDN Bapak Ibu, namanya, sama yang di belakang adalah PDD UKT PT Pengajaran. Jadi besok nge-save-nya begini. Teknis ya, iya teknis, tapi ini menjadi salah satu penilaian dari asesor. Kalau itu nggak diikuti ya sudah, nanti khawatir dianulir. Gimana Bapak Ibu, kita break dulu atau? Ya, boleh. Bapak Ibu dosen, saat ini sudah memasuki waktu asar, jadi kita break dulu sebentar, lalu kembali lagi ke materi yang akan disampaikan. Terima kasih, dipersilakan. Alhamdulillah. Pemaparan tip dan trik sukses
Serdos sudah selesai. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan dosen yang harus ataupun akan ikut sertifikasi dosen. Sampai ketemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya. Eman Sulaiman Nasim bukan dosen biasa.